Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fawajiatil Jannah dari kelas MPI LPDP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, yaitu Manajemen Pembiayaan Pendidikan, salah satu mata kuliah dari dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Badruddin MAG. So, here we go. For the first slide, di sini ada pengertian manajemen pembiayaan pendidikan, yang mana dalam lingkup pendidikan ini, menurut Jamal, manajemen keuangan sudah merupakan rangkaian aktivitas yang mana mengatur keuangan lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dapat disimpulkan bahwasannya manajemen pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang mengelola keuangan dalam suatu lembaga pendidikan tentunya. Dimulai dari pendanaan, perencanaan, kemudian perencanaan penggunaan keuangan, pengawasan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan. Nah, di sini juga ada salah satu pendapat ahli Patah tahun 2006 mengatakan bahwasannya anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang mana berkaitan satu sama lain. Untuk sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran, yang mana pencapaian tujuan-tujuannya ini untuk pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah ataupun madrasah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Nah, untuk sekolah atau madrasah dasar negeri ini umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan juga orang tua murid dan sumber daya lainnya. Sedangkan untuk anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahunnya untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah ataupun madrasah. Belanja sekolah ataupun madrasah ini sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antaranya sekolah atau madrasah yang satu dengan daerah yang lainnya. The next slide is purpose ya. Di sini ada tujuan manajemen keuangan pembiayaan lembaga pendidikan, yang mana ada 8 tujuan. Untuk tujuan yang pertama, meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Untuk tujuan yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Kemudian yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Dan yang keenam, mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Kemudian yang terakhir, 8, meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan, di mana kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan ini sangat perlu memperhatikan adanya sejumlah prinsip. Nah, prinsip tersebut antara lain hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan. Dan yang keempat, ada transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik. Nah, ini yang kelima, penguatan partisipasi publik ataupun masyarakat. Di samping itu, prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia tentunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ini menyatakan bahwasannya pengelolaan
dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk itu, agar kita memahami berbagai prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas yang dijelaskan sebelumnya, beberapa prinsip penting di antaranya seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan. Peningkatan partisipasi stakeholder pendidikan, hemat tidak mewah, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan, dan keharusan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, ini berdasarkan Tangkudung pada tahun 2014. Kemudian karakteristik manajemen pembiayaan pendidikan. Tentunya ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Di antaranya, yang pertama, tren pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, di mana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost yang terdiri dari unit cost lengkap, atau perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, unit cost setengah lengkap hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenan dengan bahan dan alat yang terangsur habis, walaupun jangka waktunya sangat berbeda. Nah, untuk yang terakhir ada unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Oke, karakteristik manajemen pembiayaan pendidikan juga yang mempunyai pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan tersebut, yang mana biaya pada faktor sumber daya manusia di sini untuk pendidikan yang dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia, yakni pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Semakin bermutu sekolah tersebut, maka cenderung penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan realistis, dan sebaliknya, semakin kecil biaya yang disediakan, kecenderungan untuk tidak bermutu semakin menjadi realistis. Kemudian untuk unit cost pendidikan, hal ini dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Nah, unit cost rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun, sehingga hal ini dapat diprediksi dan diestimasi. Itu menurut Suharti dan Nurhayati tahun 2015. Kemudian landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia itu apa saja? Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Pasal menyatakan bahwasannya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan juga menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu. Kemudian landasan hukum pembiayaan pendidikan di sini masih tentang landasan ya di Indonesia. Diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjutnya telah mengatur beberapa pasal yang mana telah dijelaskan pendanaan pendidikan, yaitu pada pasal 11 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna untuk terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Seperti itu. Lebih lanjutnya pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwasannya setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwasannya setiap peserta didik berkewajiban ikut bertanggung atau menanggung biaya-biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Nah, hal ini termasuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, kemudian masih tetap di landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen. Pasal 13 yang menyatakan bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan. Di sini, yang mana diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP. Okay, I think enough from me. Sorry. Thank you very much for your attention. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.